Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Haleluya! Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom! Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Saya percaya semuanya bersuka cita hari ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita bawa kepada Tuhan.
Sebab dia adalah sumber kedamaian. Dia sumber penghiburan bagi setiap kita, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan Yesus. Kami ada di rumah-Mu Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang setia. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau angkat tangan kami. Kami mau angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dalam hidup ini Tuhan, semua datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Allah, Bapa, Putra, dan Roh, ku mengasihi. Dengan segenap hati kami nyatakan, Bapa, segala yang baik, semua datang daripada-Mu. Oh Yesus, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, nyatakan.
bersama-sama kita katakan amin. GBI-PRJ Shalom. Semua bersuka cita hari ini, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, come on. Mari bersama-sama kita mau pelajari lagu ini Bapak Ibu Saudara. The night has fallen, my fear is coming, still you're calling me. My faith is lost, my hope is lost, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echoing my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, no, there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Hey, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me.
deklarasikan. Imani sama-sama lagu ini sambil tepuk tangan semua. Sungguh. Kami percaya terjadi Tuhan. Katakan sungguh. Penuh sukacita ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, memasuki tahun 2025 ini Tuhan, menjadi tahun penuaian atas setiap kami orang percaya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama saya mengajak kita semua mendeklarasikan visi tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami gerejamu hari-hari ini Tuhan, menjadi penuai jiwa akhir zaman. Sebab kami percaya dan kami melihat Tuhan, di tahun ini Engkau mencurahkan hujan awal dan akhirmu secara bersama-sama di tempat di mana kami berada. Sehingga kami boleh menuai gandum, anggur dan minyak yang terbaik daripada Tuhan. Dan penuaian jiwa-jiwa itu bukan nanti ya Tuhan, tapi saat ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami gerejamu ya Tuhan, untuk menuai jiwa di keluarga kami, di tempat di mana kami berada. Bahkan atas bangsa Indonesia terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Sebab pencurahan kuasa Roh Kudus dinyatakan dengan dahsyat hari-hari ini. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia. Pemerintahan yang ada atas Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran Tuhan. Atas kabinet dan kepala daerah yang sudah terpilih. Bapak, kami berdoa biar takut akan Tuhan ada atas setiap pejabat dan pemerintahan yang ada di bangsa kami Indonesia. Biar mereka bekerja dengan segenap hati, dengan melayani untuk sungguh-sungguh menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan dan juga keadilan atas seluruh rakyat Indonesia. Setiap belenggu-belenggu dan ikatan Tuhan, baik itu korupsi, kejahatan apapun Tuhan, kami patahkan kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia terlepas dari segala ketakutan apapun ya Bapa, sebab terang cahaya kemuliaan Tuhan telah terbit atas setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, mendukung Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto, pagar pelindungan Tuhan sempurna atas kedua hamba-Mu dan seisi keluarganya pun aman dalam pelindungan Tuhan. Tuhan karuniakan dengan kesehatan yang terbaik setiap pelayanan daripada hamba-Mu ini, membawa setiap kami Tuhan menjadi umat yang dewasa, semakin serupa dengan gambar dan Kristus itu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di gereja ini, di kota dan bahkan bangsa ini ya Bapa. Anak-anak muda yang melesat ya Tuhan, yang Tuhan pakai dengan dahsyat, yang memiliki keintiman dan hidup dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap anak-anak muda kami ya Bapa menjadi orang-orang yang teladan ya Bapa. Di tempat mereka bekerja, bersekolah dan berusaha, biar kiranya berkat, terang dan garam dunia itu menjadi bagian daripada setiap anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Sebab kami percaya bahwa yang kami alami Tuhan, ada Tuhan yang bersama dengan kami. Ada Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami. Mari engkau yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari bersama.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama-sama saudara, katakan dengan iman. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Sebab kami percaya Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari declare dengan iman, katakan saudara. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Mari katakanmu saudara, katakan dengan iman. Aku percaya. Ini iman kami Tuhan. Ini deklarasi kami Tuhan. Apapun yang kami alami, kami katakan Tuhanku. Apapun yang kau alami saudara, angkat tanganmu sama-sama katakan. Aku percaya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Terima. Sekali lagi sekali, angkat tanganmu katakan. Aku percaya. Aku percaya. Ya Tuhan, ya memberkatiku. Katakan kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan.
dahsyat. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat GBIPRJ yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini adalah kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, urapi hamba-Mu dan juga urapi kami semua yang mendengar dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu dibukakan oleh Tuhan supaya kebenaran-kebenaran ini boleh memerdekakan hidup kami. Kuduskan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawa sebuah tema yang mungkin sudah lama kita nggak dengar ya. Judulnya adalah Hidup Kudus. Ya, mungkin ini nggak terlalu populer, tetapi saya merenungkan bahwa banyak hari-hari ini kita sebagai orang Kristen, orang percaya justru gagal di dalam kekristenan kita. Karena itu kita mau belajar pagi ini. Saya akan mulai dengan kita membaca di dalam Imamat 19 ayat 2 dan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Imamat 19 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, sebagai garis besar supaya kita mengerti di dalam kitab Imamat ini menekankan dua hal ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menekankan mengenai ibadah. Nah, ternyata ibadah ini maksudnya adalah jalan untuk orang Israel pada waktu itu untuk mencapai Allah. Ya. Ada detail-detail yang harus dilakukan pada waktu seorang memberikan korban kepada Allah di dalam sebuah ibadah, ya. Itu poin yang pertama, ya, bahwa dulu ternyata untuk kita mendekat kepada Tuhan itu ternyata ada hal-hal banyak yang detail-detail mengenai korban ya yang harus dipersembahkan kepada Tuhan baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, yang kedua berbicara tentang kekudusan. Nah, ini yang saya mau tekankan. Ternyata Bapak Ibu, kekudusan itu adalah syarat mutlak untuk kita mencapai atau bertemu dengan Tuhan. Ya. Karena itu hari-hari ini saya masih banyak lihat ya, ada orang yang menamakan dirinya Kristen, bahkan orang percaya. Ya, tetapi tidak ketemu Tuhan. Padahal mereka ini semua ada di gereja. Ya. Nah, mereka mengikuti semua aktivitas. Ya, program gereja semua diikuti. Tetapi Bapak Ibu sangat disayangkan, mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. Ya. Bahkan ada yang sudah melayani tetapi nggak ketemu Tuhan. Ya. Nah, mengapa bisa terjadi demikian Bapak Ibu? Mari kita belajar ya. Saya kemarin dituntut untuk mempelajari apa sih sebenarnya arti kudus itu, ya. Nah, saya temukan arti kudus itu dipakai ada dua makna, ya. Yang pertama,
Dalam bahasa Inggris dikatakan set apart from sin and impurity, atau dipisahkan dari dosa dan ketidakmurnian. Ya. Jadi arti kudus maknanya yang pertama itu sebenarnya kita dipisahkan dari dosa dan ketidakmurnian. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mau, ketika kita mau hidup kudus, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mau hidup kudus, kita harus ambil keputusan dan komitmen untuk mau dipisahkan atau meninggalkan dosa-dosa kita. Ya. Seringkali kita banyak bilang cinta Tuhan, bahkan kita mau melayani Tuhan, tetapi masih kompromi dengan dosa. Kita nggak mau dipisahkan dari dosa. Ya, bahkan di dalam pelayanan masih terjadi ada perselingkuhan, ada perzinahan, bahkan ada kawin cerai. Ya, nah akibatnya apa? Ada banyak orang kecewa, ya, gagal dalam hidupnya. Dan bahkan ada yang sampai menyalahkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama, kalau kita mau hidup kudus, kita harus punya keputusan dan komitmen untuk memisahkan diri dari dosa. Ya. Yang kedua, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan set apart to God, atau dipisahkan untuk Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup kudus Bapak Ibu, yang kedua adalah hidup kita itu harus mau dipisahkan atau dikhususkan untuk Tuhan. Ya, waktu saya pertama dulu bertobat, satu, saya sadar akan dosa. Saya bertobat. Artinya saya mau punya komitmen, saya nggak mau lakukan dosa lagi. Tetapi yang kedua, saya juga menyadari bahwa ketika saya bertobat dan mau ikut Tuhan, saya harus menghususkan diri saya hanya untuk Dia. Ya. Jadi ini dua hal yang perlu kita ketahui ketika kita mau hidup kudus. Jadi kalau kita mau hidup kudus, ada dua hal. Yang pertama, kita mengerti bahwa ini sebuah keputusan, komitmen untuk kita dipisahkan atau meninggalkan dosa kita. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa hidup kita itu dikhususkan untuk Tuhan. Ya, nggak bisa separuh-separuh Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada banyak orang Kristen masih kompromi, ya. Kalau orang Kristen itu masih banyak kompromi dengan tawaran dunia, lah itu salah satu ciri bahwa kita itu belum mengerti bahwa kita itu dikhususkan oleh Tuhan. Ya, contoh, kita sudah melayani, ya mungkin sebagai worship leader. Ini contoh aja, ya, atau yang lain begitu, ya. Tetapi seorang worship leader harusnya dia punya hati yang dikhususkan untuk Tuhan. Dia punya waktu, dia punya hati hanya untuk Tuhan. Ya. Nah, kalau dia masih menyanyikan atau mencintai lagu-lagu dunia, nah ini kan pertanyaan. Berarti dia nggak mengerti bahwa hidupnya sudah dikhususkan untuk Tuhan. Saya masih ketemu ada orang-orang yang pelayanan tapi masih lagu-lagu dunia. Bukan tidak boleh, tetapi buat saya begini, ketika kita, tadi kita belajar hidup kudus ya, ketika kita ngerti bahwa kita dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan, maka hidup kita harusnya hidup hanya untuk kehendak Tuhan. Ya, lagu-lagu dunia bahkan apapun yang berasal dari dunia ini harusnya tidak lagi boleh menghamiri hidup kita yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita mau belajar alasan hidup kudus. Kenapa sih kita harus hidup kudus? Karena tadi ayat firman Tuhan di dalam Imamat 19 ayat yang kedua tadi, ya, dikatakan di situ, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu. Ya, kuduslah kamu. Artinya apa? Ini satu perintah, perintah Tuhan. Jadi kalau sebuah perintah itu harus kita taati, Bapak Ibu. Ya, karena tujuan Tuhan adalah untuk memisahkan kita, menguduskan kita menjadi umatnya. Jadi
Kalau kita mau hidup kudus, ya, kita ngerti bahwa hidup kita itu sudah mau dikhususkan hanya untuk Tuhan. Ya, yang kedua, alasan kenapa kita harus hidup kudus karena Allah yang memanggil itu adalah Allah yang kudus adanya. 1 Petrus 1 ayat 16 di sini dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, alasan kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah yang memanggil kita itu Allah yang kudus. Jadi kalau kita hidupnya nggak kudus, kita akan nggak bisa ketemu Tuhan. Karena Dia Allah yang kudus. Ya, saya gambarkan simpel aja. Bagaimana kita datang kepada Tuhan yang kudus, sedangkan kita dalam kondisi kudis gitu ya, nggak bisa. Jadi kita harus hidup kudus. Itu dua alasan yang perlu kita mengerti. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa sih kunci? Bagaimana caranya kita bisa hidup kudus? Yang pertama Bapak Ibu, jaga dan waspadai akal budi atau pikiran kita. Ya, 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Artinya begini, kalau kita mau hidup kudus, ya, kuncinya yang pertama jaga yang namanya akal budi atau pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa masuk hal-hal yang jahat Bapak Ibu. Karena itu ayo kita waspada dengan apa yang ada di pikiran kita. Nah, sebelum itu masuk ke dalam pikiran kita, tentunya kita harus berjaga-jaga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Dan di dalam pikiran ini, kalau ini hal yang jahat, maka berikutnya tindakan kita pun akan menjadi jahat. Tapi kalau yang masuk itu firman Tuhan, maka apa yang akan kita lakukan semuanya adalah perintah Tuhan. Ya. Jadi yang pertama jaga dan waspadai akal budi atau pikiran kita. Yang kedua, hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah atau firman-Nya. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya. Bapak Ibu, ketaatan itu penting. Ketaatan kepada perintah Allah atau firman Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam ketaatan, maka firman yang kita lakukan dalam hidup kita itu akan berbuah dalam hidup kita. Ya, itu akan membuahkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana caranya kita hidup kudus? Jangan turuti hawa nafsu. 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, saya kasih note di sini. Ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu Bapak Ibu, maka kita tanpa sadar logika kita itu nggak bekerja atau off gitu ya. Maka apa yang terjadi? Tindakan kita dan keputusan kita membuat kita menjadi orang seperti orang bodoh. Karena itu jangan turuti hawa nafsu. Nah, pertanyaannya gimana kita menguasai jika ada hawa nafsu yang jahat itu ya, yang dari kita itu. Kita harus kuasai. Bagaimana caranya? Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam hidupmu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu ada di sini, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Berarti hati-hati sekali dengan yang namanya hawa nafsu ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa kuasai, kita tidak bisa taklukkan hawa nafsu kita, maka di sini tadi dikatakan ya bahwa percabulan bisa masuk hidup kita, kenajisan bisa masuk hidup kita, hawa nafsu, nafsu jahat juga bisa, bahkan keserakahan.
Dan dikatakan firman Tuhan tadi, itu sama dengan penyembahan berhala. Wow. Ya, jadi hari ini kita belajar ya bagaimana kita bisa hidup kudus. Yang pertama, jaga dan waspadai akal budi dan pikiran kita. Yang kedua, hidup dalam ketaatan kepada perintah Allah atau firman-Nya. Yang ketiga, jangan turuti hawa nafsu. Nah, sekarang kita belajar area dan juga standar kekudusannya kayak gimana, ya. Kalau kita berbicara area kekudusan itu bersifat menyeluruh. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, dalam seluruh hidup kita, di dalam setiap apapun yang kita pikirkan dan kita ingin lakukan, semua itu areanya di situ, ya. Area kekudusan itu bersifat menyeluruh seluruhnya, gitu ya. Jadi artinya di dalam apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan, bahkan apapun yang kita lakukan, harus hidup di dalam kekudusan, ya. Karena itu firman Tuhan hari ini, kita harus waspadai dengan seluruh hidup kita. Kalau kita mau hidup kudus, itu areanya. Jadi tangan, ya, mata, seluruh hidup, ya, seluruh hidup kita. Ini harus hati-hati. Ini semua harus kita serahkan di dalam kekudusan Tuhan, ya. Nah, yang kedua, ini bicara standarnya apa? Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi Bapak Ibu, standar kekudusan, ya, itu adalah standar yang sama dengan kekudusan Allah. Ini standarnya. Saya ngerti hari-hari ini banyak standar kekudusan itu di dunia itu diturunkan, ya. Tetapi kalau kita mau benar-benar hidup kudus, kita harus kembali kepada standarnya Allah untuk kita melakukan hal yang namanya kudus itu, ya. Jadi bukan standar manusia, ya, nggak bisa manusia menentukannya, tapi kita harus kembali ke Alkitab. Alkitab bilang kekudusan itu sama seperti Dia yang kudus, artinya standarnya standar Allah, ya, bukan standar orang-orang tertentu, ya. Ada orang yang bilang ya udah cukup segini aja, begitu ya. Tapi firman Tuhan bilang itu standarnya adalah standar Allah, ya. Bukan juga standar idola kita. Kadang-kadang kita ini membandingkan firman Tuhan dengan idola kita. Nggak boleh Bapak Ibu. Kita harus pegang standar daripada firman Tuhan, ya. Nah, saya ambil satu quote yang memberkati saya juga di sini, ya, dari Billy Graham. Dikatakan di sini, only when we understand the holiness of God will we understand the depth of our sin. Artinya, hanya ketika kita memahami atau mengerti kekudusan Tuhan, kita akan mengerti kedalaman dosa kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau tahu betapa dalamnya dosa kita, mendekatlah kepada Tuhan, ya. Artinya kalau kita mendekat kepada Tuhan, hidup kita harus kudus. Nanti semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti betapa dalamnya dosa kita, betapa bejatnya dosa kita, ya. Nah, saya kasih note di sini. Penyucian atau sanctification adalah produk ketaatan pada kebenaran firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 22 bilang di situ. Jadi tidak ada penyucian tanpa ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi ketaatan itu penting dalam kekudusan, ya. Waktu kita diproses dalam kekudusan itu, kita perlu yang namanya ketaatan. Ya, sebagai kesimpulan pada hari ini, ya. Yang pertama, kekudusan adalah hal mutlak dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, hidup dalam kekudusan adalah sebuah pilihan hidup dalam ketaatan
untuk dipisahkan dari dosa dan dikhususkan untuk Tuhan. Yang ketiga, kekudusan tidak instan, tetapi sebuah proses ketaatan kepada firman Tuhan. Itu take home message atau kesimpulan daripada firman pada hari ini. Mari Bapak Ibu, saya berdoa biarlah kita semua hari ini menangkap bahwa kekudusan itu, bahkan hidup dalam kekudusan itu adalah hal yang sangat penting bagi kita orang percaya yang mau nanti satu kali begitu Tuhan datang, kita masuk dalam kerajaannya yang kekal. Kita bicara surga, kita harus bicara kekudusan. Ya, kalau kita mau hidup nanti di surga dalam hidup yang kekal, maka kehidupan kita di dunia ini, kita juga harus dalam hidup yang kudus bagi Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini buat kami semua. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hari ini mereka mengambil keputusan untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Dan mau memberi hidup mereka dikhususkan hanya untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa. Biarlah firman-Mu menguduskan seluruh hidup kami. Supaya kami semua bisa hidup dalam kekudusan. Sampai Tuhan datang menjemput kami semua masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Inilah kami semua Bapa. Kiranya hari ini kami semua mengerti apa yang difirmankan Tuhan. Dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu semua yang ada di GBI PRJ ini Tuhan. Bahkan semua yang mendengar dimanapun kami berada. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Indar Ranto Tarigan BE yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live streaming hari Minggu 16 Maret 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah hari Minggu 16 Maret 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tinski Wati Bekom. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. GB Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresi Cynthia Tirta Deregi SH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GB San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Julana Wibowo. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresi Cynthia Tirta Deregi SH. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. GB Alam Sutramo pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP JJ Simko Putra. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemundaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube di channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ.
UI tiba-tiba ada seorang anak bunuh diri. Lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun. But if your action can change someone's life, Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ, atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Kamis 27 Maret sampai dengan Senin 7 April 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 8 April 2025. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa
Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.